Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Hanifah, semester 6, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pembelajaran terpadu. Yang pertama, pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Yang kedua, model-model pembelajaran terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty, pada tahun 1991, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah: yang pertama yaitu the nested model atau model tersarang, yang kedua model fragmented atau model fragment, yang ketiga sequenced model atau model terurut, yang keempat the shared model atau model terbagi, yang kelima the triad model atau model pasang benang, yang keenam the immersed model atau model terbenam, yang ketujuh the network model atau model jaringan, yang kedelapan the connected model keterhubungan, yang kesembilan the wave model atau model jaring laba-laba. Yang terakhir yaitu the integrated model atau model keterpaduan. Aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu ada perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan fisik, motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, dan perkembangan seni. Lalu di sini saya mengambil TK yang saya sudah mengajar, yaitu nama TK-nya TK Anissa dengan alamat Jalan Islamiyah nomor 36 RT 13 RW 1 Jakarta Barat. Lalu analisis capaian perkembangan. Yang pertama dari capaian perkembangan nilai agama dan moral, yaitu perkembangan anak pada aspek tersebut sudah terlihat pada peserta didik. Untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek tersebut pada anak usia dini yaitu dengan cara adanya penerapan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. DTK Anissa sudah melakukan kegiatan membaca Iqra sebelum baris, menghafal surat pendek dan hadis. TK Anissa juga memiliki kegiatan rutin seperti sholat doa berjamaah pada setiap hari Jumat dan merayakan hari besar Islam seperti Tahun Baru Islam, berkurban, kegiatan Ramadan, dan lain-lain. Kegiatan ini diterapkan pada peserta didik yang berusia mulai dari kelas KB, yaitu pada usia 3-4 tahun, kelas A 4-5 tahun, dan kelas B 5-6 tahun. Dan kegiatan-kegiatan tersebut sudah mengacu pada sesuai dengan STPPA. Yang kedua, aspek perkembangan motorik. Perkembangan anak pada aspek tersebut sudah terlihat pada peserta didik, yaitu sehat dan berkembang. Untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek tersebut, adanya kegiatan berolahraga seperti senam pada setiap hari Rabu. Sekolah ini juga sudah memberikan sarana dan prasarana yang baik, seperti adanya permainan outdoor untuk mengembangkan motorik kasar anak. Pada kegiatan pembelajaran, contohnya seperti meronce, menggunting, bermain play-doh, menggambar, dan lain sebagainya. Dan TK tersebut juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler seperti berenang pada setiap 1 bulan sekali. Aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada peserta didik di TK tersebut dapat dikatakan berkembang. Pada pembelajarannya, anak melakukan kegiatan mengenal angka, mengenal huruf, dan bacaan. Lalu bermain flashcard, mengerjakan lembar kerja sesuai dengan tema, dan mempersiapkan peserta didik agar memiliki bekal ke jenjang sekolah dasar. Lalu aspek perkembangan sosial emosional.
Perkembangan sosial emosional peserta didik yang ada di TK tersebut menurut saya terstimulasi dan berkembang sangat baik. Hal tersebut bisa terjadi karena stimulasi dan kegiatan pembiasaan yang dilakukan dan diterapkan dengan baik, seperti izin ketika mau ke toilet, mengantri bercuci tangan, dan menyikat gigi setelah makan. Lalu merapikan mainan setelah bermain, merapikan barang yang telah digunakan, dan barang pribadi, dan bersosialisasi serta bekerja sama pada saat kegiatan pembelajaran. Lalu aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di TK tersebut berkembang baik. Terlihat dalam pembiasaan guru mengajarkan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Untuk menstimulasi perkembangan tersebut, yaitu adanya dengan kegiatan membaca sebelum berbaris, bernyanyi, berdiskusi, dan tanya jawab dalam pembelajaran dan bercerita. Di TK Anissa juga terdapat ruangan perpustakaan yang digunakan untuk mengembangkan bahasa anak. Yang selanjutnya yaitu aspek perkembangan seni. Perkembangan seni pada peserta didik di TK tersebut berkembang baik sesuai STPPA. Dapat dilihat dalam kegiatan menggambar, meronce, menempel, melukis, berkreasi, dan lain sebagainya. Untuk mengapresiasi karya anak, guru memajang karya tersebut di kelas. Kemudian, ada kegiatan latihan menari ketika ada kegiatan tertentu. Di sekolah tersebut juga ada ekstrakurikuler melukis setiap 2 minggu sekali. Lalu analisis perkembangan akademis. Perkembangan akademis di TK Anissa yaitu ada yang pertama yaitu kemampuan matematika permulaan. Pengenalan dan pembelajaran matematika pada TK tersebut mengenalkan konsep-konsep sederhana tentang matematika yaitu seperti mengenal konsep lambang bilangan, pola, ukuran, aljabar, geometri, pengukuran, dan pengelompokan. Untuk meningkatkan kemampuan matematika dasar, TK tersebut menerapkan yaitu yang pertama materi yang diajarkan seperti balok, ukuran, dan bentuk geometri. Lalu media yang digunakan itu media balok, flashcard, lembar kerja, dan APE atau media. Metode yang digunakan tanya jawab, bermain, demonstrasi, dan eksperimen. Sumber belajarnya yaitu dari guru, teman, buku, dan APE atau media. Lalu yang kedua, kemampuan membaca permulaan. Sekolah tersebut sudah menstimulasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan membaca dengan terdapat kegiatan membaca sebelum baris. Lalu materi yang akan disampaikan sesuai dengan tema, misalkan tema tentang kesukaanku. Lalu media yang digunakan yaitu flashcard dan APE atau media. Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan bermain. Sumber belajarnya dari buku, guru, teman, APE atau media. Yang ketiga, kemampuan menulis permulaan. Materi yang akan disampaikan sesuai dengan tema, misalkan tema kesukaanku. Media yang digunakan yaitu berupa buku gambar, lembar kerja, cat untuk finger painting, dan APE atau media. Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, bermain, dan demonstrasi. Sumber belajarnya dari buku, guru, teman, dan APE atau media. Gaya belajar. Gaya belajar yang dipakai di TK Anissa yaitu dengan pertama auditori, yang kedua visual, yang ketiga kinestetik. Lalu analisis model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu yang digunakan pada TK Anissa yaitu, menurut saya, model pembelajaran terpadu yang diterapkan pada TK tersebut yaitu model pembelajaran web atau jaring laba-laba. Karena pendekatan ini yang dilakukan secara tematik. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya binatang, tanaman, dan lain sebagainya. Yaitu dengan adanya rancangan pembelajaran seperti Prota, program tahunan, Prosem, program semester, RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, dan dilakukan penilaian setiap harinya dengan menggunakan penilaian catatan anekdot, skala capaian perkembangan, dan hasil karya.
Tema ini ditentukan guru bersama siswa maupun guru lain. Dan tema ini dikembangkan menjadi sub-tema mengaitkan antara bidang studi. Model web lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Ini masuk ke dalam kriteria model pembelajaran web. Lalu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran web. Kelebihannya yaitu yang pertama, adanya faktor motivasi yang dihasilkan dari tema yang diminati. Yang kedua, model web atau jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman mengajar. Yang ketiga, model ini memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, memberi kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terikat. Yang kelima, siswa dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dan ide yang berbeda dapat saling berhubungan. Lalu kelemahannya, yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model web adalah menyeleksi tema. Yang kedua, adanya kecenderungan dalam merumuskan suatu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum, sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.